Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai suatu topik, yaitu doa Bapa kami. Ya, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul dan mengikuti ibadah Mesbah Keluarga. Kami ingin mengetahui hukum-hukum-Mu dengan lebih jelas dan tepat Tuhan. Untuk itu, malam ini kami mau buka telinga dan hati kami, agar firman yang ditaburkan akan membawa pengertian kami menjadi lebih dalam dan lebih baik, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Malam ini kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Yesus kepada pengikutnya atau murid-muridnya ya. Namun sayangnya, kebanyakan dari kita sebagai orang Kristen Protestan kurang responsif di dalam anjuran atau arahan daripada doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Kita lebih suka berdoa menurut pemikiran kita, yang justru membawa doa kita tidak berkenan di hadapannya. Kita seringkali meminta berlebihan. Kita juga suka mendikte atau memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita ya. Ada yang mengatakan kalau perlu kita mendobrak pintu sorga saja. Suatu perkataan yang tidak masuk akal menurut saya. Apakah hak kita sehingga kita boleh mendobrak pintu sorga? Ya, walaupun itu sebagai kiasan, namun di balik kiasan itu mengatakan ada sesuatu untuk memaksa Tuhan, mendikte Tuhan untuk meluluskan permohonan kita. Yang jadi pertanyaan, apakah memang ciptaan boleh berbuat itu terhadap penciptanya? Ya. Jadi yang saya ingatkan kembali ya kepada para pendeta atau pengkhotbah yang sering kali mengatakan perkataan itu supaya segera menghentikannya, karena ini akan membawa kesesatan kepada umat Kristen, ataupun ya umat Kristen nanti lama-lama tidak akan taat dan hormat kepada Tuhan kita ya. Atau mengatakan juga kita berhak menuntut hak waris terhadap bagian kita, karena kita adalah anak-anak Allah ya, yang berhak atas waris Bapa yang di sorga ya. Kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan ini juga sangat tidak memberkati. Sudahlah, hentikan kalimat-kalimat ini ya. Saya juga mau mengingatkan kepada kalian yang sering mengucapkan itu ya, bahwa hak waris itu hanya diberikan oleh pemilik waris kalau pemilik waris itu sudah meninggal dunia ya. Sedangkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak akan pernah mati. Lalu apa yang kalian tuntut? Ya, bagi orang-orang Kristen yang mengerti tentang ajaran Tuhan pasti setuju dengan saya bahwa di dalam kekristenan tidak ada waris dari Bapa yang ada di surga maupun dari Tuhan Yesus. Yang ada adalah berkat, anugerah, karunia, keselamatan, dan seterusnya ya. Jadi para pengkhotbah atau pendeta yang sering kali ya menunjukkan diri seakan-akan hebat, sudahlah, hentikan semua itu, ajarkan keselamatan kepada jemaatmu. Ini yang jauh lebih penting ya. Ya. Atau ada juga yang mengatakan ya tadi, kita akan terus mengetuk pintu surga sampai pintu surga dibukakan. Jangan mengajarkan kepada jemaat yang tidak benar. Artinya kalau kita berdoa terus-menerus kita memaksakan kehendak kita. Yang menjadi pertanyaan, kalau doa tersebut tidak dikabulkan, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan kecewa, kemudian terus meninggalkan Tuhan, bahkan bisa murtad terhadap Tuhan?
Kalau itu yang terjadi, nah siapa yang harus bertanggung jawab terhadap jemaat atau domba-domba yang tersesat itu? Ya. Jadi kalau kita mengerti doa Bapa kami, niscaya tidak akan mungkin timbul masalah-masalah atau pengajaran-pengajaran yang seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Untuk itulah kita harus lebih bersungguh-sungguh memperhatikan doa Bapa kami, doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus sudah memberikan hal-hal lain yang harus juga mendapat perhatian kita ketika kita berdoa. Ya, para pengkhotbah, pendeta, gembala, semuanya, mari kita turuti doa yang diajarkan atau syarat-syarat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, pertama, janganlah berdoa seperti orang Farisi atau munafik. Ya, suka berdoa di pinggir-pinggir jalan, di persimpangan-persimpangan jalan, doa dengan suara-suara yang keras, dengan maksud untuk dilihat orang, dengan maksud untuk mendapat perhatian orang, dengan maksud untuk mendapat pujian dari orang, ya, dan seterusnya. Yang kedua yaitu berdoalah di tempat yang tersembunyi, yang tenang, yang bisa membuat kita khusyuk. Misalnya masuk dalam kamar, ya, tutuplah pintu kamarmu, ya, berdoalah dengan Bapa yang ada di sorga, ya, karena berdoa itu adalah hubungan personal antara umat dengan Allah atau Bapa yang di sorga, yang tidak perlu dipertontonkan. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan bertele-tele ketika kita berdoa, ya. Jangan bertele-tele, artinya jangan hanya diartikan untuk mengulang-ulang doa kita. Tetapi jangan bertele-tele juga berarti jangan berdoa sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Berdoa meminta sesuatu yang mustahil untuk dikabulkan. Ya, tentu harus kita bedakan kalau kita minta mukjizat daripada Tuhan, gitu ya. Ya, jadi Alkitab mengatakan jangan berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Allah kita harus dituntun. Allah, saya minta ini, Tuhan saya minta ini, saya minta itu, karena saya butuh ini, saya butuh itu. Tidak usah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha segala-galanya. Dia maha tahu. Jadi tidak usah lagi dikatakan. Tidak usah terucapkan saja ketika dalam hati kita atau pikiran kita terbersit, itu Allah sudah tahu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu meminta terlalu banyak dan merasa Tuhan tidak mengetahui apa yang ada di pikiran kita. Ya, kita takut kalau kita doanya tidak lengkap, nanti jangan-jangan Tuhan lupa lagi untuk meluruskan doa kita. Ya, inilah juga yang disebut dengan tidak mengenal Tuhan. Ya, kita lihat banyak sekali umat Kristen yang berdoa masih melakukan keempat hal yang tadi saya sebutkan. Padahal firman Tuhan juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya tidak tahu cara untuk berdoa. Roma 8 ayat 26b, ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kalau berdoa yang sembarangan mungkin semua orang tahu, tetapi berdoa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu Alkitab mengatakan manusia atau kita itu sebenarnya tidak bisa berdoa dengan baik. Ya, itu mari kita perhatikan ayat per ayat dari doa Bapa kami yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, yang 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 11. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan membahas ya ayat per ayat. Yang pertama yaitu dikatakan Bapa kami yang ada di sorga. Ya, ada 5 hal yang harus mendapat perhatian daripada kita. Ya, Yesus mengajarkan dan mengingatkan
bahwa sebutan untuk Allah yang di sorga adalah Bapa. Jadi Allah yang di sorga itu tidak dapat disebut dengan macam-macam sebutan yang menurut manusia itu adalah lebih tepat. Ya, banyak sekali di dalam kalangan kita sebagai umat Kristen Protestan yang mengatakan bahwa sebutan Allah Bapa itu tidak tepat, harusnya bla 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 bla. Tetapi Yesus sudah dengan jelas mengatakan bahwa sebutan Allah yang di sorga itu adalah Bapa, ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, itulah ayatnya. Atau kita dapat juga lihat di Matius 23 ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi mari jemaat Tuhan yang hentikan semua pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kemudian yang kedua, yaitu Yesus juga mengingatkan bahwa sebutan Bapa kami adalah untuk mengingatkan kepada semua orang percaya bahwa Bapa itu hanya satu, sehingga sebutan Bapa kami adalah Bapa untuk seluruh umat Kristen. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu Bapa yang di sorga adalah Yehovah, sebutan Allah orang Israel pertama kali yang bertahta di sorga. Ya, dengan demikian Dialah pemilik sorga. Jadi hanya Dialah yang bisa menjanjikan kepada umatnya untuk masuk dalam sorga, karena Dialah yang mempunyai. Ya, jadi dengan sebutan itu maka kita mempunyai Allah yang maskulin, ya, dan bersifat monoteisme. Allah yang hidup yang sudah dibuktikan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Kemudian Bapa kami mengingatkan adanya persaudaraan di antara kita sebagai umat yang percaya, ya. Sebab kalau kita sebut dengan Bapakku atau Bapamu, maka nanti akan timbul masalah, karena ucapan seolah-olah Bapa yang di sorga itu hanya milikku saja atau milikmu saja, ya, sehingga bisa timbul permasalahan antara Bapakku dan Bapakmu yang mungkin bisa ditafsirkan yang berbeda. Ya, dan yang terakhir yaitu Yesus ingin membangun hubungan yang erat antara pencipta dengan umatnya, yaitu hubungan antara seorang anak dengan seorang bapa, ya. Dan hubungan ini tidak akan bisa diputus oleh sebab apapun juga. Namun walaupun demikian kita memiliki hubungan yang begitu erat dengan Bapa yang di sorga, sebagai umat, ya, kita harus menempatkan diri dengan sebaik-baiknya sebagai seorang anak. Kita harus menaruh hormat ketika kita berbicara dengan seorang bapa, ya, dan menghormati segala perintah dan keputusannya. Itu yang pertama, ya, Bapa kami yang di surga. Kemudian dikuduskanlah namamu. Ada 4 hal yang harus mendapat perhatian kita. Yang pertama yaitu arti kudus adalah suci atau murni. Jadi arti dikuduskanlah namamu berarti kita menganggap bahwa Bapa kita yang Bapa adalah Bapa yang suci, Bapa yang penuh kemuliaan, Bapa yang tanpa dosa dan seterusnya, ya. Kita ingat ketika Musa bertemu dengan Tuhan Allah di Gunung Horeb, Allah menyatakan bahwa tempat di mana Musa berpijak adalah kudus. Keluaran 3 ayat 5, lalu berfirman, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus, ya. Kalimat ini juga bisa berarti segala perbuatan kita sebagai umatnya haruslah bertujuan untuk mempermuliakan nama Bapa yang di sorga. Sebagai umat kita tidak boleh justru melakukan hal sebaliknya, misalnya mempermalukan nama Bapa yang ada di sorga sehingga menjadi bahan ejekan, ya. Kemudian kita lihat juga ya di Imamat 22 ayat 32, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus,
supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dengan mengatakan kudus kepada Bapa yang di surga, maka ketika kita ingin bertemu atau berhadapan dengan Bapa dan berdoa misalnya, kita harus juga dalam keadaan kudus. Artinya jasmani maupun rohani kita harus bersih dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, karena segala sesuatu itu harus kudus jika berada dekat dengan Allah. Ya, dengan mengatakan Bapa adalah kudus, maka kita tidak boleh sembarangan menyebut Bapa yang di sorga. Sama seperti perintah dari 10 kedua daripada 10 perintah Allah, yaitu jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Ya, jadi bagi orang-orang yang memang mau mengganti-ganti, mau menurut pengajaran dia yang terbenar menyebut nama Allah, itu sudahlah. Ya, kita sudah jelas dalam Alkitab. Ya, itu penyebutan nama itu sama sekali tidak ditunjang dengan ayat-ayat di dalam Alkitab. Datanglah kerajaanmu. Ya, dengan menyatakan ini kita berharap kerajaan sorga datang ke dunia ini, sehingga di dunia ini menjadi lebih baik, lebih tentram, lebih teratur, lebih kudus dan seterusnya. Ya, dengan berdoa mengatakan datanglah kerajaanmu, kita mengharapkan kuasa Tuhan itu menjadi lebih nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa sekarang ini di bumi lebih banyak dikuasai oleh roh jahat, sehingga manusia lebih mudah dalam jatuh dalam dosa. Sehingga kita sebut dunia semakin jahat. Ya, dengan berdoa datanglah kerajaanmu, itu berarti juga kita memiliki kerinduan agar kenyamanan sorga bisa juga terjadi di bumi ini, sehingga kehidupan manusia di dunia ini, maka manusia bisa lebih siap menghadapi kehidupan di sorga nanti. Ya, manusia ini jangan hanya menikmati kehidupan dunia saja yang merupakan kehidupan sementara. Kita harus mempersiapkan kehidupan yang kekal. Ya, dengan berdoa datanglah kerajaanmu, ini berarti juga kita mengundang hadirnya Tuhan dan memerintah Tuhan di dunia ini, sehingga kuasa atau pengaruh roh jahat menjadi semakin berkurang. Dengan demikian, maka kehidupan manusia bisa bertambah lebih baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah jadilah kehendakmu. Semua kehendak Allah di sorga juga terjadi di bumi ini. Kita sebagai umat tidak mendikte ataupun memaksakan kehendak kita untuk hal-hal yang kita doakan. Ya. Namun kita sebagai umat hanya menyerahkan semuanya kepada Bapa yang ada di surga. Sebab kita tahu semua kehendak atau rancangan Bapa yang terbaik untuk kehidupan manusia. Ya, Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi dan kedua kalinya berdoa dan katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi ketika berdoa, kita menyerahkan segala keputusannya atas kehendak kepada Bapa. Sama juga seperti yang Yesus pertontonkan atau perlihatkan kepada Bapa. Yesus juga menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Ya, Yesus mengajarkan supaya kita sebagai umat Tuhan harus mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Kita menyerahkan semua persoalan ke tangannya. Apapun itu keputusannya, kita terima dengan ikhlas. Namun yang sering terjadi adalah hal yang sebaliknya. Ya, yang tadi saya katakan, seringkali kita memaksakan kehendak kita melalui doa-doa kita agar doa kita terkabul sesuai dengan keinginan kita. Di bumi seperti di surga, semua kehendak Allah yang terjadi yang di surga, kita tahu kehidupan di surga adalah kehidupan yang sempurna. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kemalangan dan seterusnya. Yang ada adalah kesempurnaan hidup, kebahagiaan hidup bersama dengan Allah. Itulah impian kita semua sebagai umat yang percaya, ya kan? Kita juga berdoa semoga semua kejahatan di bumi dapat dihapuskan dari muka bumi ini. Artinya segala kuasa roh jahat akan dilumpuhkan. Jadi yang kita doakan janganlah berlawanan dengan kehendak Allah. Ya, misalnya kita berdoa supaya kita kaya, supaya kita diberkati luar biasa, agar kita dapat memenuhi hawa nafsu keduniawian kita dan seterusnya. Tetapi
hendaklah kita berdoa seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Matius 26 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Berikutnya adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi Yesus mengajarkan agar kita selalu percaya kepada Allah bahwa segala kebutuhan hidup kita hari per hari akan dicukupkan oleh Allah. Sama seperti bangsa Israel yang diberi mana setiap harinya selama kurang lebih 40 tahun. Ya, Keluaran 16 ayat 22 sampai 23, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. 22, pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Yesus mengajarkan agar kita setiap hari berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan percaya bahwa Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Allah akan memelihara kehidupan kita. Namun karena keserakahan ataupun karena kekhawatiran manusia, akhirnya manusia itu menumpuk semua kebutuhannya ataupun kekayaannya untuk berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ada yang untuk beberapa keturunan. Ya, inilah bentuk ketamakan daripada manusia yang diubah oleh si jahat dari rasa kekhawatiran kita. Ya, yang mengajarkan bahwa Yesus juga mengajarkan bahwa di dalam berdoa kita hanya meminta sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, ya, karena Yesus tahu bahwa segala apa yang diperoleh di dunia ini akan ditinggalkan, tidak ada yang ikut dibawa, sehingga Yesus hanya mengajarkan berdoalah jangan untuk kesia-siaan, ya, misalnya memohon untuk hal-hal yang bersifat keduniawian yang luar biasa. Kemudian selanjutnya itu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi Yesus juga mengajarkan dan mengingatkan agar kita selalu memohon pengampunan kepada Allah. Yesus mengajarkan bahwa kita ini adalah lemah, sering jatuh ke dalam dosa, sehingga Yesus mengingatkan agar kita setiap hari memohon pengampunan kepada Allah yang merupakan sumber pengampunan. Yesus juga mengingatkan jika kita memberi pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita, maka dosa kita pun akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Dengan demikian, hidup seperti di sorga akan menjadi kenyataan, di mana manusia akan hidup berdampingan secara damai. Ya, Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, seringkali manusia hanya mengingat kesalahan orang lain kepada kita saja, ya. Namun seringkali kita lupa bahwa kita pun sering juga, bahkan mungkin lebih banyak membuat dosa atau kesalahan kepada orang lain. Ya, demikian juga seringkali kita susah untuk mengampuni kesalahan orang lain, sehingga Yesus perlu mengingatkan bahwa sebagai manusia kita harus yang juga berbuat salah, harus mengampuni kepada mereka yang bersalah kepada kita, karena Allah yang merupakan hakim yang adil yang akan juga mengadili kita. Ya. Kemudian berikutnya itu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa ini merupakan permohonan agar kita sebagai umatnya jangan dibawa ke dalam pencobaan, karena sesungguhnya pencobaan itu merupakan sumber penderitaan yang berakhir dengan kebinasaan. Ya, 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, sedang Allah adalah sumber kasih,
Dengan demikian tentu Allah tidak akan tega untuk membawa umatnya masuk ke dalam pencobaan melalui si jahat, seperti dalam kasus si Ayub. Doa ini bisa juga merupakan suatu doa pengharapan agar Allah selalu menjaga kehidupan kita, agar jangan jatuh ke dalam dosa atau dicobai oleh roh jahat. Dengan demikian kehidupan kita sebagai umatnya menjadi lebih baik, ya. Kemudian yang berikutnya, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalimat ini merupakan pengharapan manusia kepada Tuhan agar Tuhan selalu menjaga kehidupan umatnya, melindungi umatnya dari pengaruh atau godaan si jahat. Kalaupun umatnya berada dalam pengaruh si jahat, maka kalimat ini merupakan kalimat permohonan kepada Tuhan agar memberikan bantuan atau pertolongan kepada umatnya untuk membebaskan umatnya dari pengaruh atau kuasa si jahat. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub dicobai iblis atas persetujuan Allah. Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tetapi Allah juga yang menjaga dan memulihkan Ayub. Itu dapat kita lihat di Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, ya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat ini merupakan pernyataan iman bagi orang percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Dialah yang menentukan seseorang apakah akan layak masuk ke dalam kerajaannya atau tidak, ya. Dan kemuliaannya serta kuasanya tidak akan berakhir sampai kapanpun juga. Dialah yang kekal. Dialah sang Alfa dan Omega. Yang terakhir yaitu amin, kata amin, ya. Kalimat ini sering diucapkan sebagai penutup doa tanpa umat memaknainya. Padahal kata amin artinya kita meyakini, kita percaya dan kita setuju bahwa apa yang telah kita doakan akan menjadi kenyataan. Dan memang demikianlah seharusnya. Kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan menentukan kehidupan kekal kita. Dialah yang berkuasa untuk mengabulkan ataupun menolak doa kita. Ya, jadi sekali lagi setelah kita mengerti akan isi daripada dan tujuan daripada doa Bapa kami, maka seharusnya kalau kita tidak merasa ragu lagi untuk mendoakan atau untuk berdoa semacam itu. Apakah dengan demikian kita dianggap sebagai orang Katolik dan bukan orang Kristen Protestan? Menurut saya, ya janganlah kita memberikan label pada keagamaan kita. Bukan kepada Rasul Paulus juga sudah mengajarkan bahwa kita ini jangan menyebut dirinya dari golongan Apolos atau dari golongan Paulus atau dari golongan Kefas, tetapi kita semua harus membentuk tubuh Kristus yang utuh. Sebab semua golongan itu tidak penting. Agama, label agama tidak penting, tidak membawa kehidupan kita masuk dalam kerajaan surga, ya. Yang terpenting adalah justru Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang menghidupkan, ya. Jadi janganlah kita takut dicap bukan Kristen Protestan karena kita nyontek dengan katakanlah umat Katolik, ya. Lalu dengan demikian lalu kita mengabaikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang juga merupakan firman Tuhan, ya. Jadi sekali lagi kita janganlah menjadi orang yang munafik. Kita katakan bahwa kita ingin berbuat, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, tetapi doa Bapa kami yang begitu mudah saja tidak mampu kita lakukan, ya. Kalau kita terus-menerus mengelak atau membuat alasan, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan? Ya, sama seperti apa yang juga diimani oleh orang-orang umat Katolik, ya. Jadi saya pikir tidak menjadi masalah selama itu tertulis di dalam Alkitab, ya, karena kita juga kita menganggap Alkitab sebagai Injil
kita ya kita harus menjalankan sesuai dengan kehendak Injil kita ya. Kalaupun masih mengganjal ya saya tidak dalam posisi untuk mengharuskan semuanya itu keputusan tetap ada di tangan jemaat Tuhan yang terkasih ya. Mana yang benar, mana yang salah. Namun kiranya satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa dalam setiap doa hendaklah semua doa yang kita mempunyai landasan firman Tuhan. Sama seperti doa Bapa kami yang diajarkan, jangan keluar, jangan meminta apa yang tidak difirmankan dengan oleh Allah, apalagi bertentangan atau berlawanan ya. Demikianlah firman yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapa yang di surga, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjamah hati kami semua, sehingga pada akhirnya kebenaran-Mu lah yang akan kami peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin.